Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nana Hamdan dalam program Bumi Jawara. Program Bumi Jawara kali ini bertema politik uang dalam Pilkada Banten merupakan kerjasama antara KPU Banten dengan Jawa Pos TV dalam rangka sosialisasi Pilkada serentak tahun 2024. Pemirsa, setiap kali mendekati pemilihan kepala daerah atau pilkada, para calon kepala daerah mengumbar janji manis kepada masyarakat. Bahkan tak jarang sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar mereka telah melakukan politik uang, sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya. Untuk membahas hal tersebut, di studio Jawa Pos TV telah hadir narasumber kita, yakni ada Bapak Agus Muslim, Komisioner KPU Banten. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya udah mendekati ini lebih lumayan deg-degan. Iya. Yang kedua ini ada dari akademisi Untirta, Pak Dr. Ail Muldi Emikom. Assalamualaikum Pak Ail. Waalaikumsalam Pak Nana. Ini putra daerah Banten. Kepakarannya komunikasi pembangunan atau komunikasi perubahan sosial. Ya betul Pak. Ini jadi kita ngelihat nih fenomena-fenomena ini ada pergeseran-pergeseran gitu ya Pak Ail. Ya. Baik, kita ingin ini dulu batasan-batasan sebetulnya kalau menurut KPU yang dimaksud dengan politik uang atau money politik itu dalam pilkada seperti apa batasan itu? Iya. Pak Agus. Terima kasih Kang Nana. Kalau bicara money politik atau politik uang ya sebetulnya ini bukan sesuatu barang yang baru dalam pemilu, dalam perhelatan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Nah, ini jauh-jauh hari di pertengahan abad 19 sampai abad ke-20 itu persoalan money politik itu di masa kolonial kala itu sebetulnya sudah muncul dalam konteks pemilihan kepala desa dan itu jadi memang udah ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya. Ini kita bicara sejarahnya kan gitu kan, bahwa di masa itu memang kaitan dengan uang mempengaruhi kepada pemilih itu dalam konteks pemilihan kepala desa di masa abad 19 menuju abad ke-20 itu, dan itu termaktub di media-media kolonial kala itu, dan itu memang sudah hadir di situ nih ya. Itu bicara jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu atau pilkada. Artinya ini ada akar sebetulnya yang kemudian juga kita memahami bahwa ternyata problematika politik uang atau money politik itu juga tidak terjadi pada segmentasi atau aktivitas rutinitas pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Kalau kita tarik lagi kepada masa abad pertengahan 19 dan menuju di abad 20 dan kekinian juga kita sering mendengar bahwa dalam konteks pemilihan kepala desa ya, bahkan mohon maaf ya ketika kita coba melakukan investigasi komunikasi dengan teman-teman yang ada di desa misalkan, bahkan itu menjadi pusat pertaruhan yang lebih menurut saya menggila gitu. Artinya si calon dipertaruhkan oleh para bandar misalkan gitu kan. jadi barang yang jadi tidak hanya pada konteks money politiknya, tapi bahkan pala pun dengan palanya dijadikan mohon maaf ya seperti judi dan sebagainya gitu. Nah yang gini-gini kan sebetulnya juga akhirnya saya melihat bahwa pada sisi kepentingan kita hajatan nasional pada pemilu dan pemilihan kepala daerah juga tidak lepas dari pengaruh-pengaruh itu. Nah oleh karena itu kalau dalam perspektif regulasi yang hari ini menjadi pegangan kita semua, kalau di pemilu ada Undang-Undang 7 2017, kalau di pilkada itu ada Undang-Undang 10 2014.
16 dengan turunannya gitu. Nah, batasan yang saya pahami karena kebetulan juga selain saya hari ini di KPU, dulu pernah juga menangani persoalan-persoalan dugaan-dugaan pelanggaran, diantaranya urusan-urusan kaitan dengan money politik gitu. Nah, potensi-potensi yang muncul itu variannya macam-macam kaitan dengan money politik, dengan metode bantuan, metode sumbangan, dan itu bungkusan-bungkusannya itu variatif. Memang games itu kayak games itu masuk di dalam kampanye selama mempengaruhi masuk money politik. Iya, banyak ragam ya, tapi yang saya pahami ketika kita menangani persoalan-persoalan money politik itu rata-rata biasanya bungkusannya lebih kepada pembagian sembako, voucher. Dulu saya pernah melakukan penelusuran kaitan dengan pembagian voucher mancing gratis, hadiahnya kulkas, TV dan sebagainya. Itu muncul memang gaya kemasan gratis ya kan, tapi di dalamnya ada muatan-muatan. Nah, kaitan dengan itu seperti apa sih regulasi mengatur? Jangankan memberi, ya kan, menjanjikan aja itu udah bagian. Menjanjikan. Ntar kalau saya jadi misalkan saya akan kasih tanah, akan kasih dan sebagainya misalkan gitu. Itu variannya seperti itu. Kalau dari perspektif komunikasi, money politik seperti apa di perubahan sosial itu? Baik, Pak Nana, kita harus memahami dulu bahwasanya sebenarnya kan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ini kan beriringan dengan saat kita masuki order reformasi tentang otonomi daerah. Artinya daerah dipahami akan lebih paham masalahnya sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dengan tepat. Lalu kedua, daerah juga bisa memberikan ruang bagi kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang butuh perlindungan untuk bisa ada kehadiran negara di sana, program-programnya. Ketiga, juga bisa lebih membuka ruang partisipasi yang lebih adil. Nah, sehingga dituntut ada pemimpin dari daerah yang memang bisa menjalankan otonomi daerah dengan baik. Nah, satu sisi kalau kita bicara tentang era hari ini, era digital, era abad 21, saat ini kan terjadi perubahan pembangunan di skala global yang kemudian kita adopsi, kita sebut dengan namanya Sustainable Development Goals. Dulu ada Millennial Development Goals, kan udah bergeser tuh, yang fokus pada kemiskinan. Artinya kepala daerah dituntut untuk bisa melakukan kerja-kerja otonomi daerah untuk membangun daerah, tapi sisi lain juga beradaptasi dengan pembangunan global yang memang saat ini diadopsi adalah Sustainable Development Goals. Nah, sehingga kepala daerah tuntutannya sangat tinggi ya. Nah, momentum pilkada ini adalah proses rekrutmen melalui partai politik ataupun jalur perseorangan ya untuk menghasilkan kepala daerah yang terbaik kan itu. Nah, ada satu fenomena yang memang mengaburkan konsep ini sesungguhnya. Apa fenomena itu? Fenomena politik uang atau money politik pada saat momentum pilkada. Kalau kita bilang pilkada adalah sebuah kontestasi atau kompetisi untuk kebaikan, semuanya menawarkan gagasan, menawarkan visi ke depan tentang penggunaan daerah kan itu. Nah, itu akan menjadi sangat baik berkelindan dengan agenda tentang bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam penggunaan daerah. Nah, hanya saja pada saat momentum kepala daerah, pada saat muncul politik uang, ini merusak sistem yang ada menurut saya ya. Kenapa itu bisa merusak sistem yang ada? Satu, akibatnya orang yang berpeluang untuk menjadi kepala daerah adalah bukan orang yang punya kapasitas atau kemampuan untuk menjawab permasalahan itu, tapi memang akhirnya balik lagi kepada modal. Akibatnya orang yang punya uang kan itu ya. Jadi politik menjadikan momentum yang kita anggap baik untuk rekrutmen kepemimpinan daerah yang baik menjadi bentuk transaksi. Nah, politik uang itu sebenarnya dibagi dua kalau berdasarkan. Nah, sebentar Pak Pail. Itu kan kita bahas lebih dalam lagi, tapi kayaknya mesti jeda dulu. Boleh. Ya, terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap di Bumi Jawara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melalui pengumuman nomor 440/02-3-PL-2-3-36/2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Airin Rahmidiani SHMH, Haji Ade Sumardi SE. Dengan partai pengusul
Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Keadilan Nusantara. Pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni SM MAP, Dr. Haji Raden Ahmad Dimyati Natakusuma SHMH MSI, dengan partai pengusul Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda. Hari Rabu 27 November 2024, coblos gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Banten. Kembali bersama saya Nana Hamdan dalam program Bumi Jawara dengan tema politik uang dalam Pilkada Banten. Masih bersama narasumber kita Bapak Agus Muslim, Komisioner KPU Banten, Pak Ail Muldi dari Akademisi Untirta. Pak, tadi ada dua politik uang itu ada dua jenis. Apa tuh Pak? Iya, memang politik uang itu yang berlaku di masyarakat sebenarnya dalam dua bentuk ya. Betul tadi seperti Pak Agus mengatakan, satu sifatnya iming-iming. Nah, karena konteksnya jangan mempengaruhi orang lain supaya perilaku dia pada saat menentukan hak pilihnya bisa memilih orang tersebut. Bukan karena yang lain, tapi karena ada satu iming-iming yang sifatnya material, misalnya apakah uang, apakah sembako, atau voucher, dan jenis lainnya lah. Lalu yang kedua adalah pemberian yang sifatnya material secara langsung, apakah uang dan bentuk-bentuk lainnya. Misalnya sembako itu jadi tren ya. Kenapa? Karena saat ini semua orang lebih membutuhkan sembako secara langsung. Atau juga bentuk-bentuk varian benda-benda lainnya yang kira-kira itu lebih dibutuhkan. Nah, ini sebenarnya agak berbeda antara politik uang dengan kos politik, kan itu sebenarnya. Nah itu agak beda kan ya. karena memang kan di politik itu ada biaya kampanye tuh, ngumpulin massa pasti dikasih makan, dikasih ongkos tuh kan. Betul. Orang datang jauh-jauh kan jarang juga orang yang Betul. mau datang dengan tiba-tiba. Kalau di batasannya KPU, apa bedanya politik uang sama kos politik? Kan kalau kos politik dengan politik uang itu kan, kalau politik uang kita sepakat ya. Iya, oke. Tadi itu untuk mempengaruhi ya pemilih ya. Kalau yang dipengaruhi bukan pemilih, mungkin secara regulasi tidak kena gitu kan. Yang dipengaruhi kan pemilih. Yang pemilih itu siapa sih kan gitu, yang terdapat di DPT, di DPTB dan di DPK. Nah, politik uang itu saya pikir adalah kita sepakat semua itu sesuatu kalau saya boleh katakan penyakit ya. Penyakit yang terjadi dalam setiap event pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Nah, kos politik adalah memang konsekuensi logis yang harus dikeluarkan oleh bacalon atau calon itu. Sementara di sisi yang lain juga kaitan dengan kos politik, KPU misalkan di pemilihan kepala daerah juga tidak hanya fasilitasi tempat kampanye, tidak hanya fasilitasi pertemuan-pertemuan terbatas pada konteks misalkan pelaksanaan pra-kampanye, dan bahkan dalam konteks atributif keperluan bacalon di regulasi undang-undang kita itu juga kita memfasilitasi gitu kan, memfasilitasi persoalan misalkan debatnya ya kan, yang kemudian nanti akan dilaksanakan di masing-masing kota kabupaten dan juga di provinsi gitu. Ada juga misalkan kita fasilitasi alat peraga kampanye, bahan kampanye dan sebagainya. Memang itu adalah bagian dari kebutuhan hajat nasional maupun hajat lokal gitu. Nah, kaitan dengan lain-lainnya misalkan mereka misalkan boleh memproduksi kaitan dengan bahan kampanye, atau misalkan dibatasi tidak boleh misalkan lebih dari 100.000 barangnya dan sebagainya. Itu yang kaitan dengan bahan-bahan kampanye. Ada juga misalkan kalau mereka mengadakan pertemuan lalu tidak ada hidangan minum atau snack dan sebagainya dalam menyampaikan visi misi programnya misalkan juga pulang itu masanya. Pulang juga itu masa gitu kan. Artinya memang kos politiknya dibutuhkan. Memang ada rasionalisasi yang juga
disepakati ya oleh bacalon-bacalon yang kemarin kita sudah juga duduk bareng dan termasuk dalam sebuah keputusan bersama bahwa pengeluaran dana kampanye itu harus berapa misalkan. Oh, dibatasi itu ada ya? batasan-batasannya, Oke. tidak boleh melebihi apa yang sudah disepakati gitu. Dan itu di kota kabupaten juga membuat kesepakatan itu. Artinya kos politiknya itu memang selain negara memfasilitasi juga memang bacalon berhak untuk menerima misalkan sumbangan-sumbangan dari partainya itu sendiri, dari calonnya itu sendiri, dari penyumbang perseorangan ataupun perusahaan-perusahaan, dan itu diatur semuanya, ada batasan-batasan itu. Gitu. Kalau dari kajian akademisi, sekarang ini kan kita tahu lah, walaupun banyak disangka oleh partai politik, bagaimana dia dapat pengusungan itu juga ada biaya-biaya guys. Nah itu seperti apa ya? Apakah ini masuk dalam kos politik apa itu money politik, Pak Ail, kalau dalam perspektif seorang peneliti? Iya, sebenarnya kan iya. money politik, kos politiknya terlihat alat perangkatnya sama-sama misalnya uang lah ya, Iya. tapi kan bentuknya berbeda. Oke. Kalau memang kos politik itu adalah mungkin kita sebut biaya kegiatan untuk melakukan misalnya kampanye, kemudian penyusunan untuk penangguhjawaban saksi di masing-masing TPS itu memang Betul. bagian daripada kos politik ya. Nah kalau money politik mungkin saya sih ngelihatnya lebih kepada transaksi jual beli, bagaimana mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tersebut. Karena kalau kita bicara tentang siapa sih yang melakukan ini, kan satu adalah peserta pilkada, calon gubernur atau calon bupati, wali kota, dan turunannya, struktur timnya, pemenangannya di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan perorangan. Yeah. Itu. Kepada siapa? Kepada masyarakat yang punya hak pilih kan itu. Kos politik kan kita tahu ya, kalau dalam konteks politik tuh kadang biayanya ini nggak terhitung secara standar, ini nggak ada SBM-nya nih masalahnya kan, nggak ada standarnya ini kan. Nah memang jadi persoalan kita adalah pintunya cuma dua, lewat partai politik kan itu, lewat artinya perahu, yang kedua lewat persorangan. Meskipun ini jadi berubah konstelasinya pasca putusan MK yang kemarin ya, tapi saya bisa sampaikan bahwasanya kita tahu hampir di semua mutu pilkada bahwasanya untuk penyalokan diri dapatkan kursi partai politik, Iya, itu berbiaya mahal, kan gitu. Itu berbiaya mahal dan itu apa ya, seperti rahasia umum yang diketahui semua orang lah ya. Nah itu juga menurut saya juga salah satu persoalan pemicu potensinya politik uang di tingkat pertama, tingkatan parpol, lalu kedua di tingkatan masyarakat. Kan perkaranya semua juga mau menang nih Pak Nana. Betul. Meskipun dia nggak boleh, nanti kan mereka berupaya kan ya, berupaya. Nah ini negara juga memfasilitasi dengan misalnya tentang pelaporan dana kampanye di masing-masing peserta pemilu tiap wilayah ya. Pelaporan dana kampanye juga ini memang menurut saya salah satu upaya untuk meminimalisir potensi ada politik uang. Bahkan nih setahu saya kalau memang dana kampanye tidak dilakukan ini berpotensi pidana pemilu atau berpotensi didiskualifikasi ya. Ya, kan tetap ada implikasinya tentu dari money politik ini kan, karena money politik sebetulnya mother of corruption, induknya korupsi itu kan. Karena ini dari pemimpin, dia memegang pengelolaan anggaran, ada turunannya. Apa kalau di Banten yang selama ini terlihat dari KPU? Kalau diregulasi itu kan gini Kang Nana, tadi itu indikator dari money politik itu yang diinginkan tadi ada 3 kalau menurut regulasi ya, itu pengaruh untuk orang tidak memilih, pengaruh untuk memilih orang atau calon tertentu dan tidak memilih calon tertentu. Yang ketiga adalah mengganggu pilihan orang sehingga pilihannya tidak sah. Nah, ada 3 itu yang menjadi indikator money politik dalam regulasi. Ternyata memang pemilih mau memilih itu karena ada sesuatu itu, karena ada dorongan money politik sehingga dia datang ke TPS, dan itu akademik sangat ilmiah banget, dan itu sudah terdokumentasikan dalam bentuk buku misalkan, dan masyarakat
itu menganggap money politik hal yang biasa. Baik Pak Agus, kita harus jeda kembali. Makin menarik ya, karena banyak hal ternyata implikasi-implikasi itu, karena banyak pula yang harus terlibat di dalam memerangi money politik ini. Iya. Ya, kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melalui pengumuman nomor 440/02.02.3-PU/36/2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Airin Rahmidiani SHMH Haji Ade Sumardi SE, dengan partai pengusul Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Keadilan Nusantara. Pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni SM MAP, Dr. Haji Raden Ahmad Dimyati Natakusuma SHMH MSI, dengan partai pengusul Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda. Hari Rabu 27 November 2024. Coblos Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Banten. Kembali bersama saya Nana Hamdan dalam program Bumi Jawara dengan tema politik uang dalam Pilkada Banten. Tadi menarik Pak, ada sejarah. Tadi Pak Agus juga sempat menyinggung di sebelumnya bahwa ada dalam pemilihan penguasa-penguasa lokal pada waktu itu juga udah menyentuh tuh money politik. Ada juga sekarang ada perubahan-perubahan perilaku lah. Jadi menganggap ini sesuai ini demokrasi, pesta demokrasi, jadi semuanya harus happy. Semuanya harus happy berarti harus dapat sesuatu. Bagaimana kalau kajiannya Pak? Sebenarnya Pak, konsep pilkada langsung dari konteks demokrasi ini kan ada yang mungkin prosesnya sifatnya prosedural ya. Bagaimana pilkada ini ingin memilih pemimpin. Tapi kan saya lihat ada 3 aspek utama ya yang menjalankan pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Satu itu selain penyelenggara negara KPU, kedua adalah dari para pesertanya ini kan ya. Yang ketiga nih persoalan dari para pemilih masyarakat. Nah, kita tahu bahwa masyarakat kita ini relatif patron klien gitu. Itu sangat terlihat sekali khususnya di daerah pedesaan ya. Di daerah pedesaan itu masyarakat yang sifat patron klien tadi banyak menjadikan beberapa orang menjadi sumber preferensi segala macam hal. Salah satunya dengan urusan politik kan itu ya. Nah, kenapa money politik juga menjadi kuat lama hal yang lumrah? Karena setahu saya itu banyak melibatkan tadi kelompok-kelompok pemuka pendapat yang ada di setiap pedesaan. Itu bisa dilihat kalau memang ada hubungan antara money politik kita lihat kopnya pedesaan dan perkotaan, maka kita lihat terjadi tingkat partisipasi yang lebih kuat di desa ketimbang di kota kan itu ya. Safari politik juga yang dilakukan para paslon ini juga kan ke tokoh-tokoh itu juga. Betul. Nah, yang kita jadi masalah kan perkaranya kan adalah siapa sih yang terlibat sebenarnya gitu ya, yang kita khawatir. Kalau memang yang memberikan adalah orang asing, orang nggak dikenal, mungkin tidak akan berpengaruh. Nah, yang jadi persoalan adalah kan gitu dalam konsep pedesaan itu adanya opinion leader, pemuka pendapat. Kan itu pemuka pendapat tuh dibagi dua, ada polimorfik, ada monomorfik kan itu. Kalau polimorfik itu adalah di desa itu ada beberapa pemuka pendapat yang untuk semua urusan jadi sumber preferensi tindakan mereka. Satu dengan politik. Nah, pada saat uang itu disalurkan lewat mereka kelompok-kelompok yang kita anggap jadi pemuka pendapat itu. Jadi politik uang itu seakan-akan menjadi hal yang lumrah. Bahkan mereka saat mengambil harus memilih calon tersebut. Saya bisa pastikan itu adalah hal yang keliru ya, hal yang salah ya. Nah, karena itu kemudian terjadi terus-menerus, akibatnya menjadi seperti kebiasaan. Nah, sebenarnya saya setuju dengan Pak Agus tadi itu penyakit ya.
Nah, saya melihat bahwa kayaknya mungkin harus ada dengung yang keras tentang money politik ini, melibatkan tadi para puka-puka pendapat yang tidak hanya dimanfaatkan oleh para politisi nih, para peserta pemilu kan itu ya. Nah, sehingga mereka nganggap bahwa kalau kajian kita kemarin, saya baca ada teman-teman LPP Muntita dengan KPU Kota Serang tentang potret money politik, itu hampir 90% menganggap money politik itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan ada sekitar hampir 80% menganggap kalau udah dapat uang dari calon tersebut, maka harus beli calon tersebut. Jadi mengidentikan bahwasanya uang yang diberikan oleh peserta itu dianggap sebagai uang amanah. Sebenarnya kenapa kok nggak sebagai amanah? Karena ternyata yang memberikan juga dianggap bukan orang-orang biasa ya. Artinya orang yang punya pengaruh di tingkatan masyarakat tersebut. Jadi kalau tidak melakukan itu dianggap khianat. Padahal itu jelas bukan. Itu salah besar kayak itu ya. Artinya kalau bisa saya sampaikan kan, kalau kata Paul Freire tentang teologi pembebasan, dia bilang bahwasanya dominasi orang terhadap orang lain itu dibangun oleh ada 3 aspek daya pemikiran. Tapi yang paling utama adalah memutus dominasi itu dengan daya nalar kritis. Kalau emang uang itu diberikan untuk memilih si A, si B, kan kita tahu akibatnya. Orang yang bagus, yang punya kompetensi memimpin daerah, akibatnya akan hilang kesempatannya. Hanya ada orang yang punya uang, atau yang dibiayai oleh orang yang punya uang, kan itu ya. Nah, kemudian kapitalis. Nah, kita nggak tahu yang punya masa itu ya, tapi artinya apa? Jadi yang punya uang lah yang akan menjadi pemimpin. Artinya kan betul-betul kapitalisme demokrasi. Saya ini juga salah satu persoalannya. Iya betul. Kalau kita melihat berkaca pada pemilu Pilpres dan Pileg kemarin kan, indeks kerawanan pemilu Banten ini cukup signifikan, cukup miris juga, ranking keempat secara nasional. Seperti apa itu, Pak Agus? Ya, itu kan kajian ya, ya. Kajian atas yang saya pahami karena saya pernah di Bawaslu gitu kan, itu bagian dari problematika yang pernah terjadi di pemilu ataupun pilkada sebelumnya. Memang masuk kategori di pemilu 2024 kemarin itu adalah, kalau tidak salah angkanya 44%. 44 ya. Itu 44%-an. Keempat secara nasional di pemilu tahun 2024 setelah Jawa Barat. Setelah itu Lampung, Palu, Sulawesi Utara kalau tidak salah. Keempat itu artinya apa? Artinya bahwa memang indikator money politik dalam konteks pengamatan dari lembaga yang namanya kita di KPU atau Bawaslu, saya pikir adalah segmennya begini karena gitu. Problematika yang hari ini muncul, kasus kemarin misalkan kami di KPU, untuk bagaimana kemudian terbesar keempat secara nasional, lalu kemudian ini bagian dari indikator yang harus juga lebih diperdalam oleh makanya kami sebagai penyelenggara adalah apa sih sebetulnya kan gitu kan. Kalau mohon maaf ya, kalau dikorelasikan bahwa ini Banten adalah basically-nya adalah religi. Nah, itu kan nggak nyambung. Tiba-tiba kok 4. Ini kan harus betul-betul ada pendalaman tersendiri nih. Betul. Artinya kok bisa sebesar itu misalkan gitu kan. Atau jangan-jangan hanya sebatas pada sisi ada sifatnya kasuistik, kebetulan kasusnya di daerah lain nggak ada, hanya 1-2 menjadi indikator atau seperti apa. Nah ini juga, tapi ini walau bagaimanapun adalah pukulan ya, pukulan bagi kita sebagai masyarakat Banten agar early warning system ya, kalau indeks kerawanan pemilih itu yang saya pahami adalah itu untuk kita pedomani, gitu kan, baik tadi itu oleh penyelenggara, masyarakat dan pesertanya, partai politik atau calonnya gitu, seperti itu. Nah saya pikir adalah ini lagi-lagi dikembalikan kepada kita, Kang Nanang, adalah tugas-tugas kita dari penyelenggara, dari akademisi misalkan, dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Kita harus bersepakat dulu di situ. Kalau misalkan, mohon maaf ya, KPU Bawaslu atau KPU sendiri bersepakat bahwa money politik itu adalah bagian sesuatu yang secara regulasi itu jelas. Kalau di pemilu, Pak Dokter gitu kan, di pemilu itu kan money politik itu yang memberi saja.
Ini, Sementara di pilkada itu Yang yang memberi memberi dan dan menerima menerima. itu kena sanksi. Iya, pidana. Dan sanksinya itu nggak main-main, itu lumayan juga gitu kan. Sanksi pidana plus denda. Denda. Kita harus jeda dulu. Pak Ail, Pak Agus, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Ayo, ayo, ayo. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melalui pengumuman nomor 440/02.02.3-PL-PU/36/2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Airin Rahmidiani SHMH Haji Ade Sumardi SE dengan partai pengusul Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Keadilan Nusantara. Pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni SM MAP, Dr. Haji Raden Ahmad Dimyati Natakusuma SHMH MSI dengan partai pengusul Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda. Hari Rabu 27 November 2024. Coblos gubernur Dan wakil gubernur di Pilkada Banten. Kembali dalam program Bumi Jawara dengan tema politik uang dalam Pilkada Banten. Program ini hasil kerjasama KPU Banten dengan Jawa Post TV. Masih bersama narasumber kita Bapak Agus Muslim dari Komisioner KPU dan Pak Ail Muldi, akademisi Untirta. Tadi sempat disinggung kita bahwa hasil data kajian dari beberapa pihak, bahkan ada dibukukan juga itu, ada 95,5% orang mau memilih karena dipengaruhi uang. Nah, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus seperti apa? Ya, lagi-lagi pengalaman ya bicara gitu. Ada barang milik negara yang kemudian ini disisipkan stiker di dalamnya. Ya kan, ada telur, ada indomie dan sebagainya, gitu kan. Lagi-lagi untuk mempengaruhi itu. Ada juga pernah kita diskusikan orang datang ke TPS karena di sana tukang bakso sudah nunggu. Jadi misalkan begini, Anda datang ke TPS, nanti habis nyoblos di sana ada tukang bakso gratis. Itu pernah ada yang gitu-gitu. Ada juga bentuk mobilisasi. Betul. Di kendaraannya disiapkan, rombongan dan sebagainya. Itu banyak yang model-model seperti itu. Ada juga dalam bentuk mobilisasi kendaraan masing-masing tapi dibiayain bensin dan sebagainya misalkan. Nah, hal-hal kayak begini ini memang muncul di pengaruh pemilih yang kemudian yang tadi itu akhirnya orang yang sudah merasionalisasikan memilihnya bahwa saya akan memilih si A, si B, si C misalkan, selesai itu dengan hujan sehari gitu kan, panasnya 29 hari, ya kan, hujannya sehari selesai itu. Artinya memang membuat atau menjadikan masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, yang rasional, yang dia sudah baca jejak rekamnya gitu kan, visi misi program, menjadi tidak bermakna ketika persoalan hak pilihnya dibajak. Oleh apa? Oleh money politik tadi. Padahal kita variannya tidak terlalu ini ya yang kita tahu, misalkan informasi dari diskusi warung kopi misalkan hanya isinya 20.000, 30.000. Tapi itulah realitas yang memang masyarakat mengembalikan pada sisi
ini kan hajat gitu kan, Iya, ini pesta. ini pesta. Artinya memang Pak Everybody Dokter harus harus ada happy. image yang apa namanya, yang terus memang ada polarisasi di masyarakat yang memang ini ada yang mengatakan ini adalah udahlah ini hajatan, tapi di sisi lain juga banyak masyarakat yang Jangan pertaruhkan ini ya buat kan pembangunan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya tanpa dibumbui oleh hal-hal yang sifatnya merusak pada sisi pilihan. Nah ini juga benturan-benturan, sekali lagi saya kembali kepada persoalan yang terjadi di masyarakat antara money politik dengan orang yang memperjuangkan money politik juga berbenturan nih. betul. Ya, khususnya para akademisi lah Pak Dokter ini kan gimana mencerdaskan masyarakat ini kan luar biasa gitu Pak Dokter. Nah, kalau itu ada beberapa kasus mungkin kajian Pak Ail. Iya Pak, jadi yang menarik adalah untuk pilkada tahun ini ya, mungkin sama dengan DPT pas pileg kemarin, itu dominasi pemilih, dominannya itu kelompok milenial, Ya. anak-anak muda. Oke. Genjet. Bapak, Ibu tahu mungkin kalau kelompok milenial itu kan semenjak dia di sekolah SMA sudah menyelenggarakan juga demokrasi sekolah tuh, memilih ketua OSIS itu kan ya. Dan itu nggak ada tuh misalnya bagi-bagi uang dan lain-lain lah. Artinya mereka murni karena kesadaran sendiri untuk berdemokrasi milih pemimpin yang terbaik. Itu pada saat dia keluar untuk pilkada, wah ini kan merusak nih. Kasusnya berbeda paling dengan kasus kepala desa ya, yang biasa mereka nggak ada aling-aling begitu, kemudian ketemu tentang money politik, akibatnya merubah dan Pilihan. memang menurut saya merubah pilihan dan akhirnya seperti menghilangkan spirit demokrasi pilkada. Apakah ada pilkada kalau ada pilih-pilih bayar-bayar gitu kan ya. Modal lihat. Itu kasus ada 2 Pak tahun lalu itu di 2020 atau 2020 itu di kasus Provinsi Banten saat itu, kalau kita jujur lagi itu ada Rano Karno, Mbak Mulia Syarif, kemudian juga ada WH Andika lah ya. Saat itu kan ada kasus pembagian beberapa bungkus Indomie Pak. Kalau nggak salah itu isinya cuma 5-6 bungkus itu. Kemudian orang tersebut ditangkap, disidangkan kalau nggak salah di Pengkota Serang, dapat vonis pidana saat itu. Kalau saya tidak salah, saya lupa ya pidananya apa, 1 tahun sampai 2 tahun. Meskipun itu kelihatan seperti hajatan, boleh makan boleh dapat ini, tapi pada saat di penjara saya kira itu jelas bukan suatu hal hajatan ya, udah jelas pidana kan gitu. Ada juga dari hasil survei itu ada merasa sekitar 10-20% orang yang menerima uang nggak mau pilih orang yang memberikan uang karena dia tahu bahwasanya memberikan uang itu akan berpotensi korupsi. Nah tapi dalam konteks agama juga kan salah juga kalau kita bilang begitu benar, karena kan konteksnya riswa itu kan sifatnya kan suap kan itu ya. Meskipun yang benar juga itu salah. Yang benar apa? Yang benar adalah kalau memang ada yang melakukan itu ditolak. Yang kedua laporkan, saya bilang itu penting bagaimana politik uangnya tidak lagi menjadi budaya dalam pilkada gitu kan. Sebenarnya tadi kalau disinggung tadi oleh Pak Moderator tentang ini kerawanan pemilu itu sesungguhnya kan jadi early warning system. Artinya harus bersiap diri nih apa yang berlakukan gitu kan, karena kan pilkadanya kan belum kejadian, ini kan diambil refleksi dari pilkada 4 tahun yang lalu ya. Nah kalau menurut saya yang perlu dilakukan hal ini adalah exposure tentang bahayanya politik uang yang berpotensi pidana penjara baik pemberi dan penerima. Dan biasanya kan politik uang tuh kita kenal serangan pajar. Nah serangan pajar itu kan ternyata kan tidak dalam 1 hari untuk itu dilakukan, memang lama juga melakukan itu. Ada yang mungkin 2 minggu sebelumnya, seminggu sebelumnya gitu kan, sehingga kalau dijagain di malam hari nggak ketemu juga gitu. Pak Agus, komentarnya Pak Agus. Jadi sekarang serangan bukan serangan pajar lagi. Oke. Ya kan? Serangan duha. Biasanya serangan subuh. Kenapa kemudian regulasi itu mengatur di 10/2016 itu berbeda dengan regulasi di pemilu tahun 2017. Sebelumnya, ya. Kalau kaitan dengan subjektum litis ya, pelaku dari orang-orang atau oknum-oknum yang bisa dikenakan pidana apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter itu adalah kalau di pilkada ini kan pisaunya sudah tajam. Bagaimana penggunaan pisau ini? Beda dengan di pemilu. Di pemilu itu kan ada lokus yang memang
di masa kampanye siapa yang menjadi subjeknya, di masa tenang siapa yang menjadi subjeknya. Setiap orang itu di pemilih itu baru di masa pencoblosan. Nah, persoalannya hari ini negara sudah membuat aturan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Ini jangan sampai nanti kemudian regulasi tinggal regulasi. Ya kan, fakta di lapangan tidak mencerminkan daripada regulasi misalkan. Ini kan sangat menohok bagi kita gitu. Sebagai kami sebagai penyelenggara ya kan. Lalu kemudian secara akademis ya nanti juga kok seperti ini gitu kan. Tidak Padahal, memberikan pendidikan. ya kan hal-hal yang gini-gini kan juga bagian dari hal yang tidak boleh kita lupakan kan Anang gitu, seperti itu. Baik, pemirsa, kita jeda dulu. Nanti kita akan lebih jauh lagi bagaimana keterlibatan karena memang politik uang juga menggunakan instrumen yang sebetulnya cukup rumit itu kan. Dia harus tahu DPT-nya, harus tahu lokus itunya, sasarannya ada di mana dan sebagainya. Kita akan bahas kemudian, masih tetap di Bumi Jawara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melalui pengumuman nomor 440/02-3-PL-2-3/36/2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Airin Rahmidiani SHMH Haji Ade Sumardi SE dengan partai pengusul Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Keadilan Nusantara. Pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni SM MAP, Dr. Haji Raden Ahmad Dimyati Natakusuma SHMH MSI dengan partai pengusul Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda. Hari Rabu 27 November 2024. Coblos Gubernur Dan Wakil Gubernur di Pilkada Banten. Kembali dalam program Bumi Jawara, masih dalam tema politik uang dalam Pilkada Banten. Nah ini kan ketika orang melakukan vote buying atau mungkin disebut, ada orang bilang serangan pajar, serangan dua, apapun lah namanya, tapi tetap itu adalah politik uang. Tapi itu kan berbasis pada data juga, ternyata kan pada data dengan kerumitan yang bagaimana mereka membentuk. Tentu kan lebih spesifik mereka, di mana orangnya, by name, by address kan untuk sasarannya itu. Bagaimana tentu sasarannya juga adalah penyelenggara, terutama penyelenggara di tingkat ad hoc ini. Gimana Pak Agus? Kembali ke persoalan itu kan Anang, ini kita setback ke belakang juga. Ada orang di pemilu kemarin, ada yang udah nyumbang di rumah ibadah, nyumbang aspal, nyumbang apa, ketika nggak jadi aspalnya dibongkar lagi, jalannya dipagar lagi gitu kan, karena pemberiannya merasa tidak diapresiasi. Nah, kaitan dengan tadi segmen juga, ini kan karakteristik pemilih ini kan kalau tidak salah ya, saya menganalisa itu kan ada pemilih yang rasional, ada yang pemilih rasional emosional, ada juga yang pemilih rasional tidak emosional gitu, seperti itu. Nah ini sebetulnya kalau bicara data kaitan dengan money politik, dengan banyak varian yang mohon maaf ya, di pemilu kemarin ada yang sekian habis, bukannya rupiah dalam bentuk jutaan tapi udah bahasa miliaran dan sebagainya, tapi tidak jadi gitu. Ada juga yang habis miliaran jadi gitu, seperti itu. Nah ini kan terjadi fenomena-fenomena seperti ini. Nah
pemilih yang rasional, emosional, pemilih yang tidak emosional, bagi orang yang tidak memahami karakter pemilih, saya pikir money politik itu seperti membuang garam ke laut, ya kan? Dan hari ini juga Pak calon, tim dan sebagainya yang merasionalisasikan itu nggak mungkin juga mereka melakukan money politik misalkan kepada loyalis. Kalau loyalis dibayar nggak dibayar mereka kan udah pasti, loyal, ya kan? Nah, problematika itu hari ini tembakan dan sasarannya itu tidak fokus pada ini. Akhirnya kita ngebahas money politik yang rasional ini seperti apa kan gitu ya. Karena memang segmentasi pada sisi aktivitas money politiknya banyak ragam. Kalau dulu betul. misalkan cash money misalkan ya kan, melalui amplop, ya sekarang sudah ada teknologi canggih misalkan, Janji proyek, janji jabatan gitu. kirim di sini, besok sampai secara tidak lagi bentuk fisik misalkan. Akhirnya itu yang teknologi ternyata juga mempengaruhi pada sisi itu. Nah, kaitan dengan apakah mereka juga menggunakan data, saya pikir adalah tidak ada yang kemudian mereka dalam konteks money politik membuang anggaran yang cuma-cuma misalkan. Mereka juga apakah itu diperlukan dalam konteks money politik data, saya pikir juga ya karena kita belum melakukan penelitian itu, tapi yang jelas adalah mereka juga tidak mungkin juga melakukan tindakan-tindakan yang tadi saya sampaikan, membuang garam ke laut tanpa mendapatkan hasil yang maksimal misalkan. Saya pikir kami dari KPU tentu memprotek ya. Dalam forum yang sama juga saya pernah sampaikan bahwa bagaimana tenaga-tenaga ad hoc kami di PPK yang jumlahnya tidak sedikit, ada 775 PPK, ada 4.565 PPS di kelurahan di 1.552 kelurahan atau desa. Belum lagi besok kita akan tetapkan di 7 November itu adalah petugas KPPS yang jumlahnya tidak sedikit dan itu di masing-masing 2.500-an kali 7 kali 9. Kali 9. Nah, 7 yang dari KPPS, 2 dari tenaga pengamannya, dengan dari security untuk jagain TPS itu ada 9 di situ tuh. Nah, Pak Il, kalau dijagain sama KPU dalam waktu yang relatif pendek untuk menjagai moral yang di bawah ini, yang ad hoc terutama ya, bukan kita suzon terhadap mereka, tapi memang kemungkinan mendapatkan serangan itu kan sangat besar juga gitu. Potensinya ada. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Il? Kan memang Pak ada 3 kelompok kepentingan ya, tadi kita sepakati ya. 1 penyelenggara, yang kedua kan peserta pemilu sama pemilih. Nah ini 2 ini agak susah dikontrol lagi peserta pemilu ya. Kalau dalam konsentrasi politik kan jelas Pak, ada kalau pengen menang itu ada 3 pendekatan. 1 tuh adalah membangun basis ya, suara-suara dia. Kemudian mengembangkan suara dengan mencapai suara pemilih dari floating mass yang belum punya pilihan atau begitu kuat. Atau yang ketiga, terakhir adalah mencuri suara lawan dari basis lawan ini. Betul. Nah, sekarang kan mulai rame menjamur tentang fenomena lembaga survei ya, survei politik. Nah, kan. Jadi yang saya pahami kalau bicara money politik itu dari mana? Dari awal di 3 kelompok ini, dari basis, dari mencari floating mass gitu, kemudian juga sampai dengan mencuri suara lawan. Nah, lembaga survei yang mengeluarkan survei, khusus survei internal itu kan jadi basisnya data, penguatan mereka kalahnya di mana, di mana. Jadi petanya terlihat. Petanya terlihat. Jadi itu juga memicu mereka untuk kayaknya kalau pengen memenangkan pilkada ini di wilayah ABC mereka melakukan itu misalnya treatmentnya misalnya ya. Nah itu juga menjadi salah satu permasalahan. Kalau di survei saya mengatakan orang itu bisa berubah itu pada saat sebelum artinya pilihan itu pada saat sebelum ada calon awal misalnya, kemudian saat kampanye, kemudian saat hari tenang, gitu, kalau di survei itu ya. Ada juga saat sebelum dia berangkat ke TPS, pada saat di TPS. Jadi semua potensinya ada, semua kemungkinan. Nah, persoalannya adalah semuanya tertepung. Nah, kalau hanya penyelenggara saja, agak susah. Kan itu. Nah, gimana bisa membatasi para peserta? Yang kedua, membangun kesadaran
politik di masyarakat gitu. Karena kalau memang hanya satu pihak saja seperti agak sulitnya. Harus ada Tiga pihak di itu. kelompok masyarakat tadi lah yang memang harus dilakukan. Nah, persoalannya kan ini ya. Saya lihat kalau cuma hanya KPU saya setuju itu agak berat. Sehingga menurut saya sepertinya harus ada apa? Kalau dalam aspek hukum harus ada efek jerah satu. Lalu yang kedua harus juga ada apa ya? Suatu hal yang menjadi viral sehingga orang oh itu nggak boleh. Baik Pak Agus, Pak Ail, kita kembali harus jeda. Pemirsa, tetap di Bumi Jawara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melalui pengumuman nomor 440/02.02.3-PL-PU/36/2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Airin Rahmidiani SHMH Haji Ade Sumardi SE, dengan partai pengusul Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Keadilan Nusantara. Pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni SM MAP, Dr. Haji Raden Ahmad Dimyati Natakusuma SHMH MSI, dengan partai pengusul Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda. Hari Rabu 27 November 2024. Coblos Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Banten. Kembali bersama saya Nana Hamdan dalam program Bumi Jawara bertema politik uang dalam Pilkada Banten. Program ini hasil kerjasama KPU Banten bersama Jawa Post TV. Masih bersama narasumber kita ada Pak Agus Muslim dari KPU Banten dan Pak Ail Muldi akademisi Untirta. Pak Agus, tadi kan disampaikan bahwa bukan hanya kita, bukan hanya masyarakat juga, tapi juga para politisi juga merasa bahwa politik uang itu udah mengobrak-abrik tatanan demokrasi lah gitu kayak gitu. Tapi yang saya ingin Dibajak. sorotin, artinya orang-orang yang punya kapasitas tapi tidak punya isi tas menjadi Problem. menjadi problem ketika ingin membangun daerah. Nah, implikasinya atau dampak terhadap pembangunan daerah ya kita tahu lah Banten sekarang ini bagaimana beberapa daerah masih harus berjibaku untuk keluar dari meningkatkan kesejahteraannya lah gitu. Bagaimana Pak Agus? Pemilu dan pilkada set goalnya adalah melahirkan pemimpin-pemimpin, khususnya di pemilihan kepala daerah. Tentu produk yang harus dikeluarkan harus diproses melalui proses yang baik dan benar, sehingga hasilnya betul-betul bisa termanfaatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat ketika produk dari sebuah pilkada itu betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat. Nah, persoalannya adalah sejauh mana prosesnya, sejauh mana hal yang harus dihindari betul-betul dihindari. Maka kami KPU punya komitmen lah ya, bagaimana kemudian kita melahirkan produk-produk yang ada kita di dalamnya, ya kan, baik di Banten, di KPU Banten, di KPU 8 kota kabupaten, itu melahirkan wali kota, bupati. Kami di Banten melahirkan nanti gubernur dan wakil gubernur. Nah, produk ini adalah bagian yang juga secara tanggung jawab, tugas dan fungsi kami adalah melahirkan agar lahirnya pemimpin-pemimpin itu yang dilahirkan dari proses yang baik, dilahirkan dari proses tanpa apa yang tadi kita bahas bareng-bareng, money politik dan sebagainya, itu tidak ada di dalamnya.
Kalaupun ada, bagaimana kemudian itu kita bisa minimalisir. Setidaknya kami dari KPU, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Nana adalah kami harus punya komitmen tinggi. Betul. Jajaran ad hoc kami harus betul-betul punya loyalitas tinggi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini, agar apa yang dilahirkan, saya sampaikan begini sama teman-teman PPK, PPS dalam forum-forum mereka gitu kan. Tanggung jawab kita itu secara hari tidak lama, tapi kita akan menghasilkan produk dari 5 pilkada tahun. ini 5 tahun yang akan datang. Nah, tinggal kita mau pilih, mau bernilai manfaat atau justru malah merusak mudarat tatanan yang ada. Maka saya pikir adalah pengaruh proses yang muncul dalam setiap tahapannya, kalau tidak dijaga, yang kemudian apa yang tadi kita khawatirkan semua, pemimpin dilahirkan dari sebuah proses yang tidak baik, maka khawatir berdampak. Maka kita semaksimal mungkin proses ini harus betul-betul berkualitas. Pendapat Pak Begitu kan, Damak ya Pak Agus. Dampaknya itu terhadap pembangunan daerah kan dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang memang hanya menggunakan money politik menjadi tidak. Sementara Banten ini kan masih butuh perjuangan lebih tinggi, lebih keras lagi untuk keluar dari kondisi yang banyak masyarakat yang belum sejahtera. Gimana Pak? Iya, memang money politik ini sangat erat kaitannya dengan potensi korupsi pada saat dia memimpin atau saat terpilih menjadi kepala daerah. Menurut saya ada 3 aspek. Yang pertama adalah misalnya bisa perseorangan ya, karena si calon itu sendiri. Karena calon sendiri kan mungkin bisa jadi dia membutuhkan dana politik yang sangat besar, akibatnya kemudian melibatkan orang lain. Dalam konteks ini bisa organisasi atau perorangan yang lain, baik di lokal ataupun di luar. Kalau bicara tentang politik uang dan korupsi, impact itu menjadi potensinya terjadi pada saat dia menang kan itu ya. Kalau kalah sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Kalau kalah ya sebenarnya itu ya. Paling ngebongkar karpet mah. Iya, masalah kan ada masalah, dan impactnya adalah kepala daerah tersebut mau tidak mau kan itu pada saat dia menyusun program rencana, misalnya RKPD dalam kota 5 tahun ke depan, pasti akan berorientasi pada pembangunan proyek yang besar supaya keuntungan dari proyek tersebut bisa diberikan kepada kelompok-kelompok tadi itu, kelompok-kelompok belakang tadi. Akibatnya orientasi kepada masyarakat, isu tentang kemiskinan, kemelaratan, tenaga kerja itu akan kecil, lebih berpihak kepada kelompok atau korporasi. Ya, sebetulnya masih banyak yang ingin saya bahas. Waktunya udah ini. Closing statement dari Pak Ail dulu. 1 menit. 1 menit Pak ya. Saya kira saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita menolak politik uang. Politik uang itu adalah penyakit, politik uang itu jahat, politik uang adalah musuh kita bersama. Karena dengan adanya politik uang, menolak orang-orang hebat, orang-orang bos, orang kuat itu jadi pemimpin, dan kemudian juga mengajak pada penyelenggara yang lainnya sama-sama mungkin melakukan kampanye yang lebih kreatif ya, yang lebih inovatif kaitan dengan politik uang, melibatkan banyak kelompok. Khusus hari ini yang DPT Banten paling banyak adalah milenial. Mari kita jadikan pilkada ini sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang bisa menjawab semua permasalahan. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana pilkada ini juga bisa membuat semua orang jadi memiliki dan dia punya tanggung jawab untuk memilih calon tadi bukan karena politik uang tapi karena pikiran dan gagasan. Terima kasih. Pak Agus, closing statement. Mari kita kawal proses pemilihan kepala daerah ini dengan baik dan benar. Tolak uangnya, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Terima kasih Pak Agus sudah berbagi informasi. Terima kasih Pak Ail, banyak hal yang mudah-mudahan menjadi pengaruh positif bagi pemirsa kita, bagi masyarakat kita. Mari kita katakan tidak untuk politik uang, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu.
Datang ke TPS tanggal 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda sesuai hati nurani. Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten. Ayo, 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 masyarakat Banten, datang ke TPS di Pilkada serentak. Berikan suaramu, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, pilih gubernur.